Yang terhormat Bapak Ceceng Salamuddin MAG selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar pendidikan, yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman Prodi PAI semester 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan kuliah secara virtual. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kami bahas adalah inovasi pendidikan. Perkenalkan, nama saya Ismi Ismatul Hayah yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Sulistiani dan Nisa Fitri Maulani. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah: pertama, sesi pembukaan; kedua, sesi penyampaian materi; ketiga, sesi tanya jawab; dan terakhir, sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi yang akan kami sampaikan ialah: pertama, pengertian dan hakikat inovasi pendidikan; kedua, masalah-masalah yang mendorong inovasi pendidikan; ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan; keempat, tujuan inovasi pendidikan dan cara-cara pencapaiannya; kelima, contoh-contoh pelaksanaan inovasi pendidikan di era Society 5.0. Selanjutnya adalah penyampaian materi. Saya persilahkan untuk Sulistiani menyampaikan materi pertama. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi yang pertama. Materi yang pertama itu tentang pengertian dan hakikat inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu kata inovasi dan kata pendidikan. Kata inovasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu innovation, yang bermakna segala hal atau pembaharuan. Kata inovasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, baik itu gagasan, metode, atau alat. Menurut Van de Van, sebagaimana dikutip Yamin dan Maisah 2021, inovasi merupakan suatu ide baru yang dapat menghasilkan atau dapat memperbaiki sebuah produk, proses, atau jasa. Sedangkan menurut Hasbuloh 2008 memaparkan dalam konteks kebaruan, kata inovasi disandingkan dengan kata pembaruan, meskipun pada esensinya antara esensi dan pembaruan memiliki pengertian yang sedikit berbeda. Yang selanjutnya, kata pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Inggris, pendidikan adalah education, yang bermakna pengembangan atau bimbingan, sedangkan dalam bahasa Arab, pendidikan adalah tarbiyah. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Adapun yang dimaksud dengan inovasi pendidikan
Menurut Eko Susilo dan Kasihadi 1988, inovasi pendidikan merupakan perubahan pendidikan yang didasarkan atas usaha-usaha sadar, terencana, berpola dalam pendidikan yang bertujuan untuk mengarahkan sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi dan tuntutan zamannya. Dalam inovasi pendidikan, gagasan baru sebagai hasil pemikiran kembali haruslah mampu memecahkan masalah yang tidak terpecahkan oleh cara-cara tradisional. Menurut Rusdiana 2014 menjelaskan, inovasi pendidikan adalah inovasi untuk memecahkan masalah dalam pendidikan. Dalam hal ini mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik dalam arti sempit yaitu tingkat lembaga pendidikan, maupun arti luas yaitu sistem pendidikan nasional. Selanjutnya, materi kedua yaitu masalah-masalah yang mendorong inovasi pendidikan. Masalah-masalah yang mendorong inovasi pendidikan yaitu pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kedua, pertambahan penduduk, ketiga, meningkatnya animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, keempat, menurunnya kualitas pendidikan, kelima, kurang adanya relevansi antara pendidik dan kebutuhan masyarakat yang membangun, keenam, belum mekarnya alat organisasi yang efektif, serta belum tumbuhnya suasana yang subur dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan yang dianut oleh keadaan sekarang dan yang akan datang. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan yang akan disampaikan oleh Nisa Fitri Maulani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan yang pertama yaitu visi terhadap pendidikan. Tentunya, pendidikan adalah persoalan asasi bagi manusia. Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik dan yang harus dididik akan tumbuh menjadi manusia dewasa dengan proses pendidikan yang dialaminya. Lalu, faktor yang kedua yaitu faktor pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk yang cepat adalah salah satu faktor yang sangat menentukan dan berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan pendidikan, sehingga menuntut adanya pembaharuan-pembaharuan di bidang pendidikan. Adanya pertambahan penduduk yang cepat menimbulkan akibat yang luas terhadap segi kehidupan, utamanya pendidikan, sebagaimana dikemukakan dengan meledaknya jumlah umur anak sekolah. Hal ini menyebabkan kekurangan kesempatan belajar, masalah kualitas pendidikan, masalah relevansi, masalah efisiensi, dan efektivitas. Lalu, faktor yang ketiga yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan zaman sekarang ini justru ditandai dengan perkembangan iptek. Perkembangan iptek berlangsung secara akumulatif dan semakin cepat jalannya. Dunia pendidikan perlu menanggapinya dengan memasukkan penemuan dan teori baru ke dalam kurikulum sekolah. Hal ini menyebabkan adanya kurikulum yang sangat syarat dengan masalah-masalah baru. Akan tetapi, sebenarnya perkembangan iptek yang cepat ini tidak harus diikuti dengan penambahan kurikulum sekolah di luar kemampuan, meskipun kondisi anak didik perlu diperhatikan, sebab anak didik pun tidak mungkin mampu mengikuti dan menguasai seluruh penemuan baru dalam dunia iptek. Lalu, poin yang selanjutnya yaitu tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Permasalahan yang kini dihadapi sangatlah kompleks. Adanya proses pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi sangat diperlukan mengingat akan keterbatasan dana pendidikan. Lingkungan fisik di sekolah berpengaruh sebagai faktor potensial yang mendukung perubahan pendidikan. Sekolah yang dirancang sebagai bangunan terbuka dapat mendukung pembelajaran individual dan tim dengan ikatan yang kuat dengan komunitas yang lebih luas. Lalu yang
yaitu siswa. Siswa sebagai objek utama dalam pendidikan, terutama dalam proses belajar mengajar, siswa memegang peran yang sangat dominan. Dalam proses belajar mengajar, siswa dapat menentukan keberhasilan dalam belajar. Peran siswa dalam inovasi pendidikan tidak kalah pentingnya dengan peran unsur-unsur yang lainnya, karena siswa bisa sebagai penerima pelajaran dan maka oleh karena itu dapat memperkenalkan inovasi pendidikan sampai dengan penerapannya. Siswa perlu diajak atau dilibatkan sehingga mereka tidak saja menerima dan melaksanakan inovasi tersebut, tetapi juga mengurangi resistensi seperti yang diuraikan pada sebelumnya. Lalu, poin ketiga dari unsur-unsur pendidikan yaitu kurikulum. Kurikulum pendidikan, lebih sempit lagi, kurikulum sekolah meliputi program pengajaran dan perangkatnya merupakan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Oleh karena itu, kurikulum sekolah dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Sehingga dalam pelaksanaannya, inovasi pendidikan, kurikulum memegang peranan yang sama dengan unsur-unsur lain dalam pendidikan. Tanpa adanya kurikulum dan tanpa mengikuti program-program yang ada di dalamnya, maka inovasi pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan inovasi itu sendiri. Lalu poin keempat dari unsur-unsur pendidikan yaitu fasilitas. Fasilitas termasuk sarana dan prasarana pendidikan, tidak bisa diabaikan dalam proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Dalam pembaharuan pendidikan, tentu saja fasilitas merupakan hal yang ikut mempengaruhi kelangsungan inovasi yang akan diterapkan. Tanpa adanya fasilitas, maka pelaksanaan inovasi pendidikan akan bisa dipastikan tidak akan berjalan dengan baik. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu poin D mengenai tujuan inovasi pendidikan dan cara-cara pencapaiannya. Tujuan inovasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan yang sebesar-besarnya dengan menggunakan sumber tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. Lalu, secara sistematis, arah tujuan inovasi pendidikan Indonesia adalah yang pertama, mengajar berbagai ketertinggalan dari berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pada akhirnya pendidikan di Indonesia semakin berjalan sejajar dengan berbagai kemajuan tersebut. Lalu yang kedua, mengusahakan terselenggaranya pendidikan di setiap jenis jalur dan jenjang yang dapat melayani setiap warga negara secara merata dan adil. Lalu yang ketiga yaitu mereformasi sistem pendidikan Indonesia yang lebih efisien dan efektif, menghargai kebudayaan nasional, lancar dan sempurnanya sistem informasi kebijakan, mengokohkan identitas dan kesadaran nasional, menumbuhkan masyarakat gemar belajar, menarik minat peserta didik, dan banyak menghasilkan lulusan yang benar-benar diperlukan untuk berbagai bidang pekerjaan yang ada di kehidupan masyarakat. Lalu poin yang kedua yaitu cara pencapaiannya. Yang pertama yaitu spesifik atau artinya khusus. Jelas indikator ketercapaiannya dengan diskuantifikasi. Lalu yang B, measurable, artinya bisa diukur tingkat ketercapaiannya. Yang C, achievable, artinya impian itu kemungkinan besar bisa dicapai. Lalu yang D, rationable, artinya impian tersebut masuk akal dan rasional, tidak muluk-muluk, bukan merupakan angan-angan kosong. Lalu yang terakhir, time limited, artinya impian tersebut memiliki kejelasan durasi yang diperlukan, ada kepastian kapan waktu pencapaiannya. Selanjutnya yaitu contoh-contoh pelaksanaan inovasi
Blended berarti campuran atau kombinasi, dan learning berarti pembelajaran atau pelatihan. Jadi, blended learning adalah perpaduan atau kombinasi dari berbagai pembelajaran baik online maupun offline. Seperti kampus kita yang sudah menerapkan sistem blended learning. Blended learning mengkombinasikan berbagai bentuk perangkat yang dapat digunakan dalam pembelajaran, mulai dari aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, Zoom, Facebook, program pembelajaran berbasis web seperti Edmodo, Zenius, Clipper, Zeller, atau menggunakan aplikasi lain seperti Google Classroom, atau seperti yang kita gunakan yaitu EdLink. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wallahul muwaffiq